Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan menceritakan kembali isi fabel bersama Anton Data. Menceritakan kembali fabel dengan kalimat sendiri. Pernah kalian mendengarkan orang mendongeng? Ya, mereka bisa tampil memukau dan menghibur. Dongeng mereka terasa hidup dan membuat penonton atau pendengar seolah terlibat di dalam cerita. Tak jarang mereka mendongeng menggunakan alat peraga tertentu untuk memperkuat gambaran cerita. Pada hakikatnya, mereka menceritakan kembali sebuah cerita atau dongeng. Nah, kalian pun tentunya bisa mendongeng, bukan? Yuk, kita simak langkah dan contoh menceritakan kembali fabel berikut. Langkah-langkah menceritakan kembali. Untuk menceritakan kembali sebuah fabel, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, membaca cerita secara keseluruhan. Kedua, mencatat nama-nama tokoh dan perwatakannya. Ketiga, mencatat latar dalam cerita. Keempat, mencatat alur atau pokok-pokok yang menjadi garis besar cerita. Dan kelima, menuliskan kembali cerita berdasarkan pokok-pokok cerita dengan kalimat sendiri. Setelah mengetahui langkah-langkah menceritakan kembali, sekarang kita simak contoh bagaimana menceritakan kembali sebuah fabel dengan judul Kisah Semut dan Kepompong. Dikisahkan, di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah bermacam-macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, badak, beruang, dan sebagainya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangat. Kicauan burung terdengar dengan merdunya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak pohon tumbang berserakan sehingga membuat hutan itu amat berantakan. Seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Ratap sang kepompong. Dari balik tanah muncullah seekor semut. Dengan sombongnya ia berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku. Aku terlindung dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel pada pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai." Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, aku terjebak di lumpur hidup. Tolong, teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut.
Si semut menengok ke atas mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup. "Siapa kamu?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta si kupu-kupu untuk menolongnya dari lumpur yang mengisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu, aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong bisa bertahan dari badai. Padahal aku hanya berlindung di bawah tanah." Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Semut pun selamat. Ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, yuk kita mulai ceritakan kembali fabel tersebut dengan mengikuti langkah-langkah yang kita sudah ketahui sebelumnya. Yang pertama, kita menentukan tokoh-tokoh ceritanya terlebih dahulu. Dalam cerita Kisah Semut dan Kepompong, kita bisa temukan beberapa tokoh, yaitu semut. Wataknya sombong dan suka menghina binatang lain. Hal itu dibuktikan dengan teks. Dengan sombongnya ia berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindung dari badai kemarin, tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel pada pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai." Sifat sombong si semut juga dibuktikan dengan teks berikut ini. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Tokoh berikutnya yaitu kepompong. Kepompong memiliki watak lemah, tak berdaya, namun tabah dan sabar. Bukti teksnya, seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita, diterjang badai tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Meratap sang kepompong. Tokoh berikutnya yaitu kupu-kupu. Wataknya suka menolong dan rendah hati. Bukti teksnya, "Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina," jawab kupu-kupu. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Semut pun selamat. Langkah yang kedua, menentukan latar cerita. Ya, latar cerita adalah gambaran tentang tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Latar cerita dalam Kisah Semut dan Kepompong yaitu latar tempat di hutan. Bukti teks, di sebuah hutan yang sangat lebat tinggallah bermacam hewan. Kemudian latar waktunya pagi hari. Bukti teks, keesokan harinya matahari muncul dengan sangat hangat. Kicauan burung terdengar merdunya. Dan latar suasana panik dan ketakutan. Bukti teks, badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan. Langkah ketiga, menentukan pokok-pokok cerita atau hal-hal penting dalam cerita. Pokok-pokok cerita dalam Kisah Semut dan Kepompong dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang pertama, di sebuah hutan lebat tinggal bermacam-macam hewan. Kedua, di suatu hari datang badai yang sangat hebat yang membuat panik seluruh penghuni hutan. Ketiga, keesokan harinya matahari bersinar cerah
namun kondisi hutan menjadi sangat berantakan. Keempat, seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon tumbang. Kelima, semut semakin sombong kepada semua hewan yang ada, hingga akhirnya semut terjebak di lumpur hidup. 6. Semut pun berteriak-teriak meminta tolong. 7. Semut mendengar suara dari atas yang menanyakan keadaan semut. 8. Semut bertanya, suara siapa itu? 9. Kupu-kupu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. 10. Semut merasa malu dan minta tolong pada kupu-kupu. 11. Akhirnya kupu-kupu pun menolong semut. 12. Semut berjanji tidak akan menghina semua hewan di hutan. Nah, itu merupakan garis-garis besar cerita yang kita bisa temukan dari kisah semut dan kepompong. Selanjutnya dari garis-garis besar cerita tersebut kita jadikan sebagai acuan untuk menceritakan kembali fabel tersebut dengan kalimat kita sendiri. Langkah keempat, menceritakan kembali serat tulis atau lisan dengan kalimat sendiri. Setelah kita menentukan watak, kemudian menentukan latar, dan menuliskan garis-garis besar cerita, maka tiba saatnya kita untuk menceritakan kembali isi fabel tersebut dengan kalimat kita sendiri. Dalam menceritakan kembali, kita bisa ceritakan secara lisan ataupun tulisan. Berikut hasil menceritakan kembali kisah semut dan kepompong. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Kerak, terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya, kecuali si semut yang berlindung di dalam tanah. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja aku mau, ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa mengisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, teriak si semut. Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang ke sekelilingnya mencari sumber suara. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu.
Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut pada kupu-kupu. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya, kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Tugas: bacalah fabel berjudul Kucing dan Beruang yang teksnya ada di buku cetak halaman 224 sampai dengan 225. Setelah membaca cerita tersebut, kerjakanlah soal berikut ini. A. Tuliskan nama tokoh dan wataknya. B. Tuliskan alur atau pokok-pokok ceritanya. C. Tulislah kembali cerita Kucing dan Beruang tersebut dengan kalimatmu sendiri berdasarkan pokok-pokok cerita yang telah kalian buat. Kerjakan tugas tersebut dan kumpulkan karena akan diberi penilaian. Selamat mengerjakan.